Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Ya, silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Sendirian aja nih, Mbak. Iya, Bu, sendirian aja. Sebentar ya Mbak ya, saya ambilkan minum dulu. Silahkan ini diminum dulu Mbak, barangkali haus. Terima kasih ya, Bu ya. Iya, iya, silahkan diminum dulu. Kebetulan saya dari perjalanan jauh, Bu. Dari mana Mbak? Saya tadi dari Kediri, Bu, langsung ke sini. Oh jauh ya dari Kediri, padahal ini di Surabaya loh Mbak, jauh banget loh. Iya, Bu. Gimana lagi? Sebelumnya saya mohon maaf, ini dengan Mbak siapa ya? Perkenalkan, Bu. Nama saya Mawar. Saya Budina, Mbak bisa panggil saya itu dengan sebutan Mbak atau Ibu biar lebih akrab, biasanya juga biasa panggil Mbak. Saya panggil Budina aja boleh ya, Bu? Oh iya, iya nggak apa-apa Mbak. Sepertinya Mbak butuh bantuan saya hingga Mbak datang ke sini. Iya gini, Bu, jadi saya tuh dapat rekomendasi dari teman saya untuk mendatangi Ibu. Saya kan lagi ada permasalahan gitu, Bu, ya, pribadi. Siapa tahu saya datang ke Ibu, saya bercerita ke Ibu, nanti saya dapat solusi untuk permasalahan saya. Oh jadi Mbak Mawar sudah paham ya datang ke saya itu untuk apa? Iya, Bu. Jadi begini, sebelum kita masuk di proses konseling ini, saya jelaskan dulu sifat dan proses konseling itu seperti apa. Sebelumnya saya berterima kasih juga pada Mbak Mawar karena telah mendatangi saya. Nah, di dalam proses konseling ini ada hubungan profesional. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya di sini juga mempunyai izin resmi, sertifikat resmi dari di dalam konseling ini sudah pasti akan terjaga kerahasiaannya. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi ya, Mbak. Kemudian untuk waktu yang saya berikan itu biasanya 30 sampai 45 menit tiap kali satu kali pertemuan. Maaf sebelumnya, Bu, boleh saya bertanya? Iya, ya boleh, silahkan. Kira-kira bagaimana ya, Bu ya, kalau misalnya pertemuan kali ini tuh lebih dari 1 jam, lebih dari waktu yang sudah ditentukan? Lebih efektifnya nih Mbak ya, biasanya kita akan menjadwalkan lagi untuk bertemu lagi. Karena kalau langsung sampai segitu banyak nanti Mbaknya sendiri loh yang bosen. Ya, paham kan Mbak ya? Iya, Bu. Jadi nanti kita lihat dulu permasalahannya Mbak, baru nanti kita bisa menjadwalkan lagi untuk bertemu gitu. Oh iya, Bu, untuk mengenai administrasi, Bu, kalau boleh dijelaskan sekali. Untuk biaya ya Mbak ya, biaya administrasinya nanti di sini itu sudah ada kantor administrasi di depan, jadi nanti Mbak langsung bisa tanyakan untuk administrasinya di kantor depan itu aja. Untuk mengenai metode pembayaran, Bu? Bisa langsung tanya di depan aja, itu sudah mengerti semua orang-orang di situ, jadi tinggal ditanyakan aja nanti berapa kali sesinya, nanti langsung ditanyakan aja di depan. Gimana? Iya, saya paham. Oh iya, nampaknya Mbak Mawar ini sedang gelisah, sedang ada masalah apa Mbak? Ya, jadi gini ya, Bu, sebenarnya saya kan mahasiswa semester akhir. Nah,
tapi saya tidak bisa konsentrasi mengerjakan skripsi. Pikiran saya itu terpecah banyak gitu loh Bu. Ya. Ada berbagai permasalahan yang membuat saya Tidak nggak bisa fokus gitu Bu. Mm-mm. Saya jadi bingung Bu. Tidak fokus seperti apa yang Anda maksudkan itu, Mbak? Jadi saya tidak fokus untuk mengerjakan skripsi Bu, sedangkan kan deadline sudah di depan mata. Saya lebih fokus ke dengan masalah saya Bu gitu. Tidak fokus seperti apa yang Anda maksudkan, Mbak? Saya tidak bisa konsentrasi Bu. Oh, jadi kurang konsentrasinya kurang sering terpecah gitu. Benar sekali. Bisa Anda jelaskan lebih jauh perihal permasalahan yang Anda alami selama ini? Permasalahan dengan seorang laki-laki Bu. Kalau boleh tahu, permasalahan seperti apa dengan laki-laki itu hingga membuat Anda kehilangan fokus seperti ini, Mbak? Dia menghancurkan hidup kakak saya Bu. Dia meninggalkan kakak saya ketika kakak saya sedang hamil tua. Apakah laki-laki itu suami kakak Anda? Iya. Lalu tadi Anda mengatakan bahwa suami kakak Anda meninggalkan kakak Anda. Berarti dia sekarang tidak lagi berada di rumah? Iya Bu. Dia sedang tidak di rumah. Dia sudah sebulanan ini pergi meninggalkan kakak saya. Sedangkan saya kasihan dengan kakak saya. Selama sebulan ini dia mengunci diri dalam kamarnya, tidak mau berbicara dengan saya. Dia mengurung diri. Saya kan kasihan sama janinnya Bu. Oh iya, saya tahu kok apa yang Mbak rasakan. Nampaknya Mbak juga sangat sayang ya sama kakaknya. Iyalah Bu, dia itu satu-satunya yang saya miliki sekarang Bu. Jadi Anda tidak fokus dan merasa sedih karena memikirkan kakak Anda atau memikirkan suami kakak Anda? Kalau ditanya seperti itu, lebih tepatnya saya memikirkan kakak saya Bu. Berarti Anda ini beranggapan bahwa Anda tidak fokus dan merasa sedih karena memikirkan kakak Anda yang ditinggalkan oleh suaminya? Lalu sampai saat ini kepedulian Anda tertuju pada kuliah dengan harapan ingin fokus pada skripsi. Mungkin sekarang ini Anda tinggal merinci mengenai permasalahan kakak Anda yang menjadi fokus utama atau lebih fokus ke hal yang lain. Ya enggak juga sih Bu. Saya kan ingin fokus dan bisa konsentrasi untuk mengerjakan skripsi saya. Karena saya juga punya target yang harus bisa lulus tepat waktu dalam tahun ini. Tapi gimana ya Bu? Saya kan bingung. Saya bingung sekali Bu. Bingung kenapa? Saya yakin Anda akan berbicara apa adanya mengenai perihal permasalahan yang Anda alami saat ini. Anda bisa menjelaskan semuanya permasalahan yang Anda rasakan selama ini, Mbak. Selain permasalahan tentang kakak saya kan juga bekerja Bu. Nah, ketika saya sudah capek bekerja, saya kan pengen istirahat ya Bu di rumah. Tapi saya tuh nggak bisa istirahat Bu, karena ada permasalahan yang mengganjal di dalam pekerjaan saya juga Bu. Kalau saya boleh tahu, Anda sedang bekerja di mana sekarang ini? Kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan di Surabaya Bu. Salah satu teman kerja saya ada yang memandang tidak enak kepada saya Bu, karena menurut saya hasil produksi saya lebih banyak daripada dia. Oh, jadi itu yang menjadi masalah Anda di tempat kerjaan Anda saat ini? Itu yang membuat saya kepikiran. Lalu bagaimana Anda tahu bahwa teman Anda itu tidak menyukai Anda? Kan kelihatan Bu dari raut wajahnya ketika dia melihat saya
mukanya kayak nggak suka gitu loh Bu, kayak melirik gitu pokoknya. Apa dia juga seperti itu ketika melihat teman Anda yang lain? Kalau masalah itu sih saya belum coba tanyakan kepada teman-teman sih Bu. Apakah dia memang melakukan seperti itu kepada saya atau juga dengan teman-teman saya. Mungkin nanti saya akan mencoba menanyakan kepada teman-teman saya. Oh iya. Oke, saya mengerti apa yang Anda rasakan. Tapi itu mungkin bukan salah satu yang harus Anda fokuskan untuk saat ini. Mungkin Anda hanya harus memikirkan salah satu dari beberapa permasalahan yang Anda rasakan. Bagaimana? Iya juga sih Bu, kan saya juga pengen fokus ke skripsi saya. Lalu perihal teman Anda yang Anda rasa tidak menyukai Anda, apakah hal tersebut berdampak pada kinerja Anda? Kalau saya rasa untuk saat ini tidak berdampak sih Bu dalam kinerja saya. Oke, jadi lalu? Gimana ya Bu ya? Saya pikir itu tidak masalah juga sih buat saya sebenarnya, selagi dia tidak mengganggu kinerja saya dalam perusahaan. Oke, kita kembali pada permasalahan skripsi Anda terlebih dahulu. Saat ini kan Anda ingin sekali fokus dan menyelesaikan skripsi tepat waktu. Sejauh ini apa yang Anda lakukan untuk dapat kembali ke fokus untuk mengerjakan skripsi itu? Untuk saat ini sih saya berusaha menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak penting yang mengganggu kinerja saya untuk mengerjakan skripsi saya sih Bu. Lalu? Saya akhir-akhir ini sering melakukan kegiatan-kegiatan di luar kampus yang membuat saya merefresh kembali pikiran saya, itu menurut saya. Saya jalan-jalan sama teman saya nonton, saya mengikuti organisasi yang membuat saya merefresh otak saya. Apakah hal-hal seperti itu dapat membuat Anda fokus kembali pada pengerjaan skripsi saat ini? Baiklah, sepertinya Anda sekarang itu masih bingung, harus memfokuskan bagaimana untuk melanjutkan skripsi itu seperti apa. Jadi gini Bu, mungkin menurut saya harus lebih rajin lagi bimbingan ke dospem saya kali Bu ya. Dan juga saya harus bisa membagi jadwal antara mengerjakan skripsi dan juga bekerja. Kira-kira bagaimana menurut Ibu ya? Bagus. Mengenai hal itu saya rasa Anda lebih paham bagaimana seharusnya yang Anda lakukan agar skripsi Anda lekas selesai dan Anda dapat wisuda dengan tepat waktu. Apakah Anda itu bekerja terbagi dalam shift? Iya Bu, benar sekali. Seminggu saya masuk pagi, seminggu lagi saya masuk sore. Lalu bagaimana dengan jadwal kuliah Anda? Masalah jadwal kuliah ya saya bergantian Bu. Jika saya masuk kerja pagi, maka saya ambil jam kuliah sore. Namun ketika saya masuk kerja sore, ya saya ambil jam kuliah pagi lah Bu. Nah, kadang saya juga bingung ketika jadwal bentrok saya. Saya tuh sampai pusing gitu loh Bu kadang-kadang Bu. Ya, saya mengerti dengan kondisi Anda. Pasti memang berat menjalankan harus kuliah dan harus bekerja, itu memang sangat berat. Iya Bu. Sejak kapan Anda bekerja dan kuliah? Kurang lebih sejak semester 2 lah Bu. Sekarang Anda sudah semester akhir, berarti Anda harus bisa
meminimalkan beban yang Anda rasakan. Saya kira Anda juga mampu menghadapi beban itu. Meskipun jadwal terkadang memang bentrok ya antara kerja dan kuliah. Saya yakin kedepannya Anda juga pasti bisa dan kuat karena sejauh ini Anda juga dapat melalui itu semua kan? Iya sih Bu ya, kadang kalau dipikir-pikir itu ternyata saya bisa ya melalui itu semua. Ya, karena itu kan semua karena kemauan Anda dan kemampuan Anda. Anda juga bertekad melalui segala beban yang Anda rasakan. Buktinya sejauh ini Anda bisa kan melaluinya? Bisa. Kalau boleh tahu berapa hari Anda kuliah? Untuk semester ini saya hanya kuliah sampai hari Kamis saja Bu. Berarti di hari Jumat sampai hari Minggu itu Anda memiliki waktu luang dan tidak bekerja? Iya Bu, free. Biasanya kalau hari Jumat sampai Minggu apa yang Anda lakukan? Hari Jumat sampai Minggu terkadang saya mengerjakan tugas Ibu dan terkadang juga saya pergi jalan-jalan sama teman-teman. Bisakah Anda membuat jadwal terkait tugas apa saja yang Anda kerjakan? Saya rasa bisa sih Bu. Mungkin saya akan memasukkan skripsi saya dalam daftar pengerjaan tugas untuk jadwal saya. Nah, itu bagus. Bagaimana? Apa Anda masih bingung sampai saat ini? Untuk saat ini tidak sih Bu. Saya merasa sudah mempunyai sedikit gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan skripsi saya. Oke. Bagus kalau begitu. Apa rencana Anda untuk pengerjaan skripsi selanjutnya? Mungkin saya akan membuat jadwal mengenai tugas apa saja yang akan saya kerjakan. Begitu juga skripsi saya. Nah, setelah itu mungkin saya akan menemui dosen pembimbing untuk mengkonsultasikan skripsi saya yang mungkin akan ada perbaikan-perbaikan gitu Bu, revisi. Oh ya. Baiklah, saya mengapresiasi rencana Anda ini. Setelah kita berdiskusi, bagaimana perasaan Anda saat ini, Mbak Mawar? Untuk saat ini saya merasa lega Bu, karena ada seseorang yang mau mendengarkan cerita saya Bu. Oke, bisa kita simpulkan ya pembicaraan kita hari ini. Jadi Anda di sini itu memiliki permasalahan tidak fokus terhadap skripsi dan permasalahan yang kakak Anda alami yang membuat Anda menjadi kepikiran sampai saat ini. Lalu Anda memiliki rencana-rencana yang akan Anda lakukan. Untuk pertemuan selanjutnya, bisakah kita bertemu lagi untuk mengevaluasi rencana-rencana Anda yang telah Anda lakukan? Sangat bisa Bu, tapi sebenarnya saya sedikit masih ada yang ganjel sih Bu, perihal permasalahan kakak saya yang sedang mengganggu pikiran saya itu. Saya mengerti perasaan Anda, namun saat ini yang menjadi tujuan utama kita adalah mengenai skripsi Anda saat ini, kuliah Anda saat ini, dan agar Anda dapat lulus dengan tepat waktu. Mengenai permasalahan kakak Anda, kita bisa menjadwalkan di lain kesempatan. Kita akan membicarakan masalah itu lebih lanjut. Bagaimana? Bisa Bu, bisa. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas evaluasi terkait rencana yang telah Anda lakukan. Kemudian kita bicarakan lagi perihal permasalahan Anda yang lain. Iya Bu. Kalau begitu, kapan kita bisa bertemu lagi? Mungkin minggu depan bisa Bu. Oke, baik, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Sementara ini, apakah Anda masih ada yang ingin disampaikan?
Saya kira sudah cukup, Bu. Oke. Tidak ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Kita tutup pembicaraan kita kali ini ya. Saya sangat berterima kasih juga pada Mbak Mawar telah menemui saya, telah mempercayai saya. Saya terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya, Bu. Isi terlebih dahulu ya Mbak. Ini untuk terkait penanganan selanjutnya. Oh. Ini bisa diisi dulu. Biodatanya, identitas diri diisi dengan lengkap ya. Mbak, ini minumnya barangkali mau diminum dulu, dihabiskan dulu. Kan tadi dari perjalanan jauh. Ibu tahu aja ya, Bu. Makasih Iya. ya, Bu. Diminum Saya dulu, minum dulu ya. Diminum dulu aja. Dibawa juga enggak apa-apa, Mbak. Kalau dibawa kurang banyak, Bu. Oh Iya, iya, iya. Bu. Saya pamit dulu ya, Bu Oh ya. iya ya Mbak. Hati-hati di jalan ya Mbak. Saya antar dulu. Awas, Mbak.